Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang adalah gembala yang agung melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa menyirami hati dengan pikiran kami dengan sukacita karena semua arahannya senantiasa mempertemukan kami memperoleh rumput yang hijau dan air yang segar, memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Karena itu berfirmanlah Engkau ya Allah, domba yang agung. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan buat kita sore hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kembali Rasul Petrus menyampaikan kepada umat yang sedang mengalami banyak goncangan, yang mengalami banyak tekanan, baik secara fisik, rohani, perasaan dengan yang lain. Bahkan mungkin tekanan, ancaman, penganiayaan terhadap daging oleh karena memperjuangkan Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai penerima firman Tuhan saat itu. Dan mungkin juga sampai saat ini banyak orang yang teraniaya oleh karena menegakkan firman Tuhan atau menegakkan kebenaran di tempat kerja mereka, di tempat kerja kita masing-masing. Lalu firman Tuhan disampaikan oleh Rasul Petrus, gembalakanlah domba-domba Allah, supaya menjadi bisa sebagai gembala yang baik, yang menguatkan domba-domba yang sedang mengalami goncangan, yang melemahkan fisik, yang melemahkan mental, yang melemahkan spiritualnya. Pemimpin-pemimpin sektor, pemimpin-pemimpin jemaat, pemimpin-pemimpin di wilayah, pemimpin-pemimpin di pusat, dan semua yang tergolong kepada pemimpin diberikan firman Tuhan. Ada beberapa pegangan kepada mereka. Yang pertama, Rasul Petrus menekankan atau menasihatkan supaya yang menjadi gembala itu harus menjadi teladan. Jikalau mereka mau teladan, pertama mereka harus betul-betul hidup melaksanakan tugas kegembalaan itu, jangan karena ada paksaan, tapi oleh karena adanya sukacita untuk menerima tugas panggilan itu. Yang berikut, namanya pun mereka melayani di tengah-tengah orang yang menderita. Jangan mencari untung, karena kehidupan domba-domba yang sudah terpencar-pencar, yang sungguh-sungguh kehilangan kebutuhan mereka karena berada dalam kondisi yang menakutkan dari orang-orang yang membenci mereka. Tentunya nggak mungkin memang seorang penggembala, seorang penatua, seorang yang dituakan, seorang pemimpin akan mencari untung lagi dari tengah-tengah kawanan yang digembalakannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dikatakan firman Tuhan, tetapi kamu harus melayani, bekerja sebagai gembala dengan sukarela, dan sikapnya dan sifatnya harus melayani. Melayani berarti boleh kita katakan memberikan satu servis yang baik, memberikan sesuatu kebutuhan mereka yang nyata sehingga domba-dombanya merasa bersukacita. Apa saudaraku yang menjadi bagian ataupun kilas balik infek yang mau diterima oleh gembala, penatua, pemimpin yang hidup seperti itu? Dikatakan firman Tuhan bahwa ketika gembala yang agung nanti datang, namamu akan dimuliakan, engkau akan diangkat. Satu janji yang luar biasa yang tidak diperoleh oleh orang lain. Janji yang sedemikian agungnya. Allah dalam nama Yesus sebagai gembala yang agung ketika datang yang kedua kalinya, para pemimpin atau para penatua yang sungguh-sungguh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, nama mereka akan dimuliakan, akan ditinggikan oleh Allah sendiri. Yang kedua, firman Allah
saya lihat di sini sangat relevan dan sangat seimbang. Dia tidak hanya mengatakan kepada para penatua, tapi juga kepada para orang muda. Dikatakannya harus tunduk kepada orang tua. Jangan melawan, jangan mengkritik dengan cara berpikirnya yang belum dewasa, yang belum matang. Yang kedua, harus rendah hati, karena hal itulah yang disenangi oleh Allah. Hati yang congkak, langsung Allah sendiri yang mau menjadi melawan mereka. Oleh karena itu, saudaraku yang penatua, yang dituakan, baik orang tua di rumah, selektiflah, jelilah melihat anak-anak, orang yang ada di sekitar kita, apalagi yang kita pimpin. Apakah itu kelompok 10, 50, 100, 1000 atau puluhan ribu, agar semua gembala-gembala yang kita dombakan, anggota-anggota yang kita gembalakan, yang kita pimpin, merasa segar kalbunya, hatinya, ketika kita menyapa mereka, ketika kita hidup masuk dalam komunitas mereka, ketika kita berbaur bersama-sama dengan mereka. Ada bahasa yang menyentuh, ada gerak-gerik yang sungguh-sungguh menyamankan, melembutkan, menyegarkan kalbu, hati, kehidupan mereka. Gembalakanlah domba-domba Allah, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan, apalagi dalam kondisi yang sulit seperti ini. Biarlah kegembalaan muncul dari kehidupan setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih atas sapaan firman Tuhan, agar kami sungguh-sungguh bertanggung jawab atas otoritas sebagai siapapun posisi kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kepemerintahan. Agar sungguh-sungguh orang yang berada di sekitar kami, Tuhan, merasakan kehadiran-Mu sebagai gembala yang agung dalam kehidupan sesama kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.